karakternya Profesor. Lebih tepatnya adalah kontrol dari HP lane mereka. Ya, udah pasti ya. Lampu-lampu? Lah, lampu-lampu open? Lampu-lampu open. Boleh diambil Pasnya sih. Lampu-lampu sih enak ya. Iya. Mungkin boleh banget nih untuk Batkot. Bisa mempertimbangkan picknya yang akan tertuju kepada lampu-lampu. Karena kita lihat dari kemarin lampu-lampu bener-bener lagi populer banget. Yishuchin, oke. Berarti Baxianya mungkin akan berada di area dari Romer dan Chetien. Ini adalah hero yang kita tahu sendiri bahwa memang memanfaatkan area of effect yang begitu luas dari Fury of the Phoenix. Karena dengan adanya dua open vision, ingat dua loh open visionnya. Ini menandakan kalau seandainya gebrakan dari Virtus Pro adalah bermain dengan yang namanya bush map yang aman. Dan satu hal, kita lihat duanya mengambil jadi vision jelas yang kalau misalnya mau dilawan pakai Logi yang punya map control nggak bisa. Ya. Satu, kalau mereka mau lawan pakai Logi nggak bisa karena Kejawab. nggak ada pasnya. Kedua, mereka nggak bisa mainin chip karena chip bermain di unlimited Profesor. Iya, dan udah pasti bakal ketahuan ya, entah itu via Mountain Shocker atau bahkan Fury of the Phoenix. Karena kita tahu sendiri Fury of the Phoenix juga memberikan efek stun, itu akan sangat mengganggu sekali bagi hero-hero tipikal kayak Chip. Dan ada Chow, akhirnya Chow-nya muncul tapi tidak dari VP, melainkan dari Influence Rage. Menurutku, draft yang kali ini entah kenapa Influence Rage cukup meyakinkan untuk ngomongin early game-nya. Tapi balik lagi, aku cukup bisa dibilang ragu juga dikarenakan tadi juga di game kedua, Frederick-nya awal-awal malah dirusuhin, gak maksimal. Iya. Karena aku setuju sama Profesor kami, kenapa gak maksimal? Karena gak ada di mana-mana catatannya Frederick tidak ada tampil pertama. Iya. Melawan Assassin. Bayangkan, Frederick 2 menit awal dan level 4 aja udah kaget ya rasanya kita. Kebalikannya banget. Dan dengan adanya pick dari Chow ini juga membuka fleksibilitas untuk teman-teman dari Influence Rage. Mereka bisa bermain dengan area-area bush yang nantinya bisa di-secure terlebih dahulu. Walaupun memang ada sedikit resiko bahwa mereka bisa terganggu dari bush camp-nya ketika berhadapan dengan kehadiran dari Shetien dan juga dari Yishuchin. Tapi lampu-lampu ditutup menjadi Shetien, Shetien. Hal yang sangat mahal buat gue. Ya, lampu-lampu gak di-pick ya? Mereka nggak mungkin ditutup aja tanpa lama-lama melupas. Ditambah kalau ngomongin ke arah Chow, mereka juga masih harus menutup. Dan kalau mau ke arah Baxia, Ya. enaknya memang bukan untuk menutup keseluruhan dari pergerakan dari Chow, tapi menutup rotasinya. Dia bisa dibilang dia nggak nge-cancel dari Omega. Ya. Tadi nabraknya on point ya. Dia bener-bener ngepredik di mana bush dari Chow. Iya, ya kan, memprediksi mana musuhnya. Ditambah lagi juga mereka harus tahu sekarang kita juga Profesor rotasi. Ya. Dan dia harus juga di up tuh. Kalau di rover ya, dia harus di up. Oke, good band juga dari Badang. Karena VP ini minimnya di sisi powernya, mereka emang ada satu pick yang bagus banget kayak Jetkin. Tapi jujur untuk bisa nge-follow up minimal harus ada efek stun tambahan. Termasuk dari Badang juga yang aku bilangnya permanen stun. Karena emang Badang ketika dia membuka fist crack itu semuanya benar-benar menjadi dinamakan combo yang benar-benar mengganggu lah intinya. Influence Rage seolah-olah ingin menghindari hal tersebut. Cici band kali ini datangnya dari Virtus Pro bukan dari Influence Rage. Cukup mengejutkan bahwa sebenarnya Virtus Pro sangat memungkinkan loh untuk membawakan Cici. Oke, karena Cici ini dari tadi ya jadi sebuah permasalahan kalau kita bilang kita yang kalkulat menghasilkan kalau dia akan berada di tengah betul. Tapi ternyata di bed sama stick tersebut. Wah. Nah, kalau aku pribadi Profesor, kita pola pikirnya dia ada di ekstrim cuma ada tidak terlalu banyak. Kenapa? Pola pemikiran dia coba untuk ada di Iya, harus bisa nge-follow up gimana caranya tim saya berpikir ya. iya. Tapi Arlot nih, ini merupakan pick yang fleksibel juga nih. Chow-nya jadi fleksibel, Arlotnya jadi fleksibel juga. Arlotnya damage hayu, kalau Arlotnya mau tank juga bisa. Jadi ini kayaknya membuka banyak sekali potensi yang bisa dibawakan oleh Influence Rage itu sendiri semenjak adanya Varsha Frederick dan juga Chow. Sementara Virtus Pro kali ini mereka harus mempertimbangkan beberapa pick yang mungkin bisa nge-follow dari Yishuchin-nya. Salah satunya adalah gold laner yang seenggaknya harus mendekati mid game itu masih bisa ngangkat juga. Jangan sampai harus berharap kepada late game karena mau gimana pun di sini udah ada Yishuchin juga yang mungkin akan beranjak ke late game, tapi wow, Kari
Mereka ingin menumbangkan hero-hero depannya, tapi mereka juga pengen pegangin hero depannya bersama dengan Glue. Gambling lagi. Profesor late game yang sangat late game untuk kedua belah sisi yang bisa kita lihat antara jungle dan juga top lane. Dua sisi yang harusnya jadi penggendong handal, pengcarry handal, malah berbanding terbalik Profesor. Ya, berbanding terbalik karena keadaan sesungguhnya yang kita lihat ini Yunshin dan Karinya harus farming. Zetian itu juga nggak bisa power Arsene early. Itu dia. Sementara Varsha nanti ketika sudah mulai beranjak ke level 12, Feather Ice Strike-nya semakin lebih sering untuk digunakan. Dan draft early game dari Influence Rage, akankah kita melihat sebuah hal baru dari Influence Rage, di mana mereka akan bermain early game, mereka akan bermain dengan metode yang menabrak-nabrak Andoryu, karena kita tahu sendiri bahwa Andoryu sedari awal dia benar-benar dalam keadaan yang begitu terancam dengan damage dealer jungler. Jadi, oke. Angkat tangan sedikit. Andoryu. Ya mungkin sambil kita tunggu ya teman-teman ya, karena masih menunggu juga apa yang akan kita lihat nantinya dengan mungkin beberapa metode pulse yang akan kita solve secepat mungkin. Karena buat sekarang kita juga sudah menyaksikan betapa banyaknya draft yang sudah di-secure. Kita melihat bahwa Influence Rage ini memiliki draft early game yang bisa disuguhkan, sehingga kita juga bisa langsung menuju ke Landon. Tanpa berlama-lama kita bakal menyaksikan itu Shuffle. Jalan kaki. Lagi ada sedikit technical pause terjadi. Dan kalau Profesor sedikit langsung kita coba bahas karena masukan dari Jin Profesor Kenapa? Karena ngomongin cara Harit di early dia bisa bertahan. Iya. Punya jarak yang cukup lama untuk terjadi. Dan Purify mungkin hanya memberikan nafas. Fury ini dari kemarin solokin terus kan. Itu dia, kalau Pio level 40 itu akan bisa dimenangkan oleh Harit. Dengan catatan, jangan terlalu lama mereka bermain. Terlalu lama mereka bermain kayak kemarin. Ini bahayanya adalah apa Profesor? Bahayanya Yusanshin Karinya akan berbahaya. Sekarang kita langsung ke dalam level untuk menunjukkan apakah pick terhadap Harit itu wise untuk mereka Profesor. Yusanshin ya? Yusanshin. Kalau Yusanshin Ranger Broje. Iya. Oke. Show dari itu harusnya akan menjadi salah satu hal yang cukup mengancam, apalagi dia membawakan trill dari early game. Sedangkan kalau misalkan dia akan bermain dengan damage yang cukup untuk bisa memberikan pembinaan damage sementara dari Pluto bermain dengan Fairness dan juga Tenacity, menandakan bahwa dia akan menjadi samsak setback sesungguhnya. Apapun yang akan ditunjukkan oleh Virtus Pro nantinya, yang penting Pluto yang akan menelan damage-nya sebanyak mungkin. Dan menit pertama seolah tidak terjadi apa-apa, early game yang cenderung sangat-sangat pasif, tidak mau terlalu terburu-buru, dan sementara itu bisa melihat di area bar lane, para AXP lane juga saling beradu dan mid lane juga saling berdepok damage. Hanya saja ini yang agak sedikit berbeda karena Chan memberikan poking damage karena Bobber, sementara Bobber itu memberikan poking damage karena Pakito. Iya, ditambah lagi spamming yang dilakukan Pluto itu masuk semua Profesor. Betul. Nah, ini yang aku bilang tadi Profesor, kalau ngomongin cara bagian kenapa aku lebih suka di arah Homer untuk Pluto saat ini. Karena kondisinya adalah di mana dia bisa catch up sama Pakito-nya. Bayangkan kalau itu bukan Baksia, hero-hero yang agak cukup lama jalan kaki, itu akan nggak catch up loh sama gameplaynya tuh. Oke, dan flicker dari Chana sepertinya bagaimana mid lane, karena kita udah melihat juga bahwa ada satu engage yang mencoba untuk dibuka oleh Virtus Pro, tapi mereka belum mendapatkan hasil yang begitu maksimal. Tidak karena first blood juga yang terjadi di bagian 1:40 tadi. Sementara itu Turtle Setup akan menuju ke area bottom lane. Andoryu akan membantu ke area dari batuan, tapi sepertinya Pluto dalam ancaman. Lihat posisi dari Pluto, dia nggak buka Sendirian. waktunya terlalu banyak. Zaman apa nih, Bu? Sana bakal coba untuk mulai masuk lagi dan visionnya Final Slash berhasil dihindari dengan adanya sosok dari Threshold tadi tidak bisa keluar, apakah bersebuah depan sana. Dengan poin berhasil mendapatkan Andoryu, berhasil teriakan nice di arah stage dari MSC dan bahkan Pakito survive.
in the bottom lane. Tidak tumbang sama sekali dari member Influence Rage. Tidak ada yang menduga-duga bahwa ternyata tidak ada yang tumbang dari perwakilan MPL Latam. Tapi karena ini Hotun bakal dikejar juga Cino. Apakah ini akan menjadi kerugian untuk Plutonya sendiri karena Pluto masih belum mendapatkan level yang keempat dan terlalu lama untuk Virtus Pro memberikan ruang bagi Pluto sendiri di depan tanpa ada backup sehingga mereka tidak memiliki trade yang sepadan. Sudah kita perhitungkan gimana mereka akan kehilangan early damage mereka, gimana mereka akan kehilangan untung mereka. Tidak ada damage dasar yang kita sampaikan dari Chan. Dia punya peran SP, dia punya first damage, dia punya damage yang besar untuk early. Tapi lihat dari Bomber, dia cukup kesulitan dan di depan sana udah mulai masuk Hotun. Di follownya tengah dan aspek membuat para pasukan dari Virtus Pro yang akhirnya memilih mundur. Turtle Ship-nya akan cenderung sia-sia karena terkena efek tahun dan masih akan di-invade. Ini dia Fear of the Phoenix. Oh my god, di depan sana walaupun Hotun dia turtle mau tanpa ada following damage juga akan menjadi sia-sia. Pluto masih bisa strong. Tapi rotasi yang agak cukup slow jujur aja dimiliki oleh seorang Badmot. Dia cukup slow, bro. Iya, belum ada connection ya. Sedangkan dia adalah poin utama kembali untuk menjalani Hotun. Ya, dan ini langsung benar-benar kena pressure dari Andoriu-nya. Mengalami game yang berbeda, mengalami game yang cenderung berat untuk dijalankan karena semenjak early game kita melihat Influence Rage langsung tancap gas dan mengamankan early game mereka. Sekalipun ternyata Badcott datang ke area dari Turtle, ternyata Cino memenangkan laning-nya. Dan ini yang akan dibedakan nih dari kedua XP laner. Badcott akan kalah dari segi levelnya sementara Cino akan lebih siap untuk team fight. Menutup jalan, pilihan itu dia Pakito, well striker! Yang sangat baik membuat seorang Badcott cari jalan untuk pulang. Duel Dragon with Flicker menyaksikan permainan dari Pakito yang sangat manis di depan sana dan banget sebagai Gorka. Dia nggak bisa memberikan damage dengan maksimal. Dan ngomongin karena Badcott yang kembali lagi menjadi tulang punggung keluarga di team fight dengan kehilangan satu momen dirinya. Itu berubah segalanya, bro. Oke, tapi invade akan coba untuk dilakukan oleh teman-teman dari Influence Rage Virtus Pro. Mereka harus recovering fire secepat mungkin dan sangat disayangkan dikarenakan tadi Hotun menggunakan retribution-nya dia nggak bakal bisa melakukan invade ke area jungle. Andoriu bikin farming ternyata untuk sampai dengan menit yang kelima kali ini. Walaupun Influence Rage punya keuntungan yang berlimpah, tapi ingat mereka tetap harus memberikan pressure ke area dari jungle atau gold laner-nya karena kalau tidak, Super Egorka dan juga Andoriu akan menjadi mimpi buruk di late game. Ya, depan sama untuk Soccer telah di pop up. Target mereka menuju ke Hotun itu adalah target yang cukup sulit karena mereka harusnya lebih fokus untuk di mana seorang Chan berada atau bahkan kalau nggak bisa Chan untuk masa show-nya. Dengan masalah dari Profesor Pakito, Grand Slayer, stop holding of damage dan udah tidak lagi untuk Joker. Pakito segera tumbang di depan sana untuk dilindungi dan Fire Slash yang on-point membuat Cino kali ini berhasil membuat Virtus Pro dengan different point kill yang jauh 0-4. Ini benar-benar early game yang manis sekali bagi Influence Rage. Mereka benar-benar sudah unggul terlalu banyak point kill, objektif, dan bahkan gold lead yang akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Virtus Pro kali ini betul-betul harus berharap bahwa game-nya akan tertuju ke arah dari late game. Tapi kali ini Monte Choker terbuka, Cino dalam ancaman, 1v2 situation. Oke, 1v2 situation. Cino bakal coba dipaksa. Sancang akan terjadi, tapi lihat di depan sana akhirnya tergendong begitu saja, damage-nya terlalu besar. Dan bahkan Cino gak ada jalan untuk pulang. Dan akhirnya Flicker dipaksakan. Tapi Andoriu harus masuk karena kalau nggak itu akan menjadi sia-sia. Satu dive in yang memaksimalkan keuntungan yang mereka miliki. Walaupun harus kehilangan karena parpupan, tapi pertukaran ini bisa terjadi kalau mereka mau maksa ke arah turtle. Kenapa aku bisa bilang ke arah turtle? Karena kemungkinan besar gak ada lagi kalau ke arah turtle riskannya ketinggian, bro. Dia bisa kehilangan dua playernya. Dan lihat bagaimana screening yang dilakukan juga di bagian bottom lane. Pakito benar-benar membuang banyak sekali waktu untuk Andoriu join di tim fight, tapi Hotun bakal di sana. Pakito tertinggal. Loh. Kembalikan dan bahkan Super mendapatkan turtle mereka. Keuntungan berbanding terbalik. Virtus Pro mulai bangkit. Yo, di bawah ternyata terjadi sebuah solo kill thanks to Fury of the Phoenix dari Bober. Tapi siapa yang sangka bahwa Hotun tertangkap hanya karena Badcott berulang-ulang memberikan efek dari slam-slam yang dia punya. Dan siapa sangka keuntungan early game yang berlimpah dari Inflight Rage hilang seketika. Sekejap mata sekarang Virtus Pro leading the game dengan keadaan gold yang dimana Super Egorka mulai menabung pelan-pelan. Oke.
depan sana sudah menyaksikan di balik Influence Rage. Kayaknya mereka udah mulai worry dan langsung ada Mountain Shocker yang on point. Kenapa baru on point? Bayangkan kalau Mountain Shocker sedikit terlambat dan dia baru gunakan ketika dia masuk rumput. Masuk rumput langsung Profesor. Kumar, number one. Susah juga ya buat Virtus Pro yang kalau bisa nge vision tapi Well Oke, Dragon. saatnya mereka fight karena Well Dragon telah keluar. Langsung di belakang sana target menuju ke seorang Chan. Target utama yang sangat maksimal tapi sayangnya Batcon gak berhasil begitu. Menurut aku Pluto udah mulai harus dijaga sih. Dari tadi tendangan ke arah Pluto harusnya menjadi titik tumpu Virtus Pro. Tapi Influence Rage dia tahu ketika Virtus Pro tidak mendapatkan following up dengan baik secara Pluto, makan aja Plutonya. Wah ini emang harus ada yang di trade minimal. Walaupun Pluto tumbang, tapi setidaknya minimal makan satu dari Influence Rage dan Batcon belum terlihat punya niat buruk kepada Influence Rage. Masih dengan keadaan yang tenang, fight man on the Place. Pluto Pluto lagi jadi target utama mereka. ada picu untuk dari Revitalize dan masih belum ada 10 kill. Jelas ya. Tapi yang harus jelas diingat adalah dua musuh yang dibuka dari Profesor. Siap. Jadi kalau ketika nanti Lock sudah muncul, Bobber dan Andori nggak bakal memberikan mission. Influence Rage mereka udah punya potensi yang sangat baik untuk melakukan proses terhadap Lock pertama dengan adanya Hontum posisi level 12, tapi dia akan lebih unggul dengan adanya Factor ke tank dan Fury kali ini dengan kondisi mereka yang sama dengan seperti Gorka yang akan menjadi unda-undi untuk di kontennya. Unda-undi belum ada yang pasti. 50-50 kali ini dengan gold lead yang sama. Hotun coba untuk megang dari Lord Dance-nya. Tank jungle punya keuntungan tersebut. Tapi Andoryu di belakang. Dia ready lagi dengan Mountain Choker. Dia ready lagi dengan Fear of the Phoenix dari Bobber juga. Setup seperti apa yang akan diciptakan karena Hotun dalam keadaan pelan-pelan tapi low HP dan Mountain Choker. Pluto targetkan di mana Sotos dari Sarvano Plastino tidak akan bisa keluar di tempat berikutnya. Menargetkan dengan tidak ada Final Slash, tidak ada inisiator selain Pakito. Karena Influence Rage mereka punya dua inisiator, mereka punya dua badan. Kita di depan sana, menargetkan ke arah Hontum. Dua tim saja berbeda. Bobber too strong, dapatkan chance, mencoba sedikit maju dengan Final Rage-nya terlalu jauh. Tidak mencapai apapun dan bahkan Hontum sudah berhasil digendong. Tapi following up damage, Hontum nampaknya akan bisa survive. Tapi damage dari Bobber too strong. Double kill, instant damage, membuat Influence Rage mereka porak-poranda thanks to Bobber. Wow, Bobber lagi-lagi dengan Fury of the Phoenix dan juga power dari poking damage-nya. Tidak ada yang mampu untuk menyentuh Zetian di area teamfight besar. Kita bahkan melihat damage yang berulang kali hanya karena Batcon-nya benar-benar mengganggu ke arah Hotun sehingga formasi dari Influence Rage harus terpisah menjadi dua. Teamfight yang ternyata benar-benar diunggulkan dari Virtus Pro. Waktu yang ditunggu-tunggu dari tadi menuju ke area dari mid game to late game dan sudah punya Trinity untuk karinya say goodbye untuk para tanker. Swift Trinity di tangan dari Kari, tanker killer dan bisa ngelumat siapapun yang di depan sana. Mau Hotun dengan Angela, Lorin atau apapun Profesor, nggak peduli. Pasti bakal tembus ya. Selama DJ Super Egorka on the floor, Cikiwir. kiri. Ya tapi balik lagi siapa target Batcon nih untuk bisa pick off karena dari tadi kita belum melihat Batcon bener-bener pegangin pick off-nya. Oh sekarang Jelas, targetnya menuju ke arah Parsial dan dia Pakitonya tertangkap. Damage terlalu besar dari Tarkari. Membuat para pemain tim Influencer mereka kehilangan 3 pemain dapat double kill. Looking for triple kill. Andoryu. Tapi lihat Andoryu tercatat. Finally, menahan damage yang diberikan oleh seorang Chan tidak akan bisa cukup mampu untuk dia bisa berdiri tegak menantang di garis depan. wow, lambada yang terlalu dalam sepertinya barusan dari Virtus Pro. Andoryu harus mempertimbangkan kembali posisinya walaupun trade masih 1 tukar 2 tapi mereka masih mau mencoba Virtus Pro dengan Pluto. Pluto bakal sama untuk menutup jalannya seorang Chan. Tidak ada lagi damage tambah dari seorang Chan. Pluto berhasil membuat turun dari top lane berhasil didapatkan walaupun dengan adanya pasif volley defense di arah tengah baru pecah. Tapi itu udahlah menjadi poin yang sangat mahal. Pertama, dia dapetin poin kill yang banyak. Kedua, dengan Lord yang masih kecil, dia berhasil mendapatkan turret. Itu udah mahal kali. Dan ingat, ini sudah ada Wishing Lantern dari Bobber. Siapapun yang terkena, efektif damage yang begitu menyakitkan, tapi ternyata Bobber terkena solo kill dari Feather Astrike. Yes, sayang sekali Feather Aspect yang burst membuat Bobber tidak bisa bertahan dan harus ter-take down kali ini. Dan sedangkan Bobber adalah satu dari dua menggendong handal. Kenapa? Yang bisa overman. Satu overman, kedua selama Super Egorka masih hidup,
masih oke. Harus meregorkan juga harus sadar. Kalau selama dia tidak memiliki road meteor, dia harus lebih hati. Andoryu dari belakang. Andoryu dari belakang. Dengan flanker yang dimiliki. No travel seperti Stan. Jaraknya masih terlalu jauh. Tapi Bluetooth bisa betul mengejar. Menargetkan ke arah seorang Gino. Tidak ada jalan untuk pulang. Semangat Gino hilang. Lihat. Dari belakang Bauer membuat para pasukan tim influencer mereka mundur ke arah belakang. Influence race. Mereka kehilangan momentum. Grip mereka. Target terhadap Andoryu. Miss. Calculate. Wow, ini benar-benar menjadi keuntungan yang berlipat ganda bagi teman-teman Virtus Pro. Federal Strike coba untuk move out. Nah, tapi kali ini defense masih coba untuk dibuild oleh teman-teman dari Influence Rage. Mountain Shocker lagi menunggu Bobber dengan Fury of the Phoenix. Tapi ingat, kayaknya Fury of the Phoenix yang akan digunakan ketika Lord akan full marching dari Lord di bagian top lane. Hotton dengan 2% detik tumbang dan Federal Strike. Waduh, itu akan coba dikejar dan disedia. Satu tetes darah terakhir Andoryu. Ternyata kali ini diskalkulir yang harusnya dia berada di garis depan untuk mendapatkan dobrakan terhadap pintu red. Di menit 18 ini mereka nggak dapetin apa-apa. Wow, ini benar-benar menjadi Rugi banget ini. untuk teman-teman dari Virtus Pro. Mereka menang dari fight besarnya tapi tidak untuk kemenangan dari endgame-nya. Dan semakin lama game ini berjalan, ingat, Hotun akan semakin punya power. Batkot mungkin dia tercuri tapi ada Fury of the Phoenix. Oh my god, di depan sana langsung itu Way of Dragon for nothing harusnya karena Pagito nggak punya follow-up damage. Dan Super Igor Katus Pro untuk Jungle menyelamatkan para pasukan dari tim Influencer dan membuat Fury ter-take down. Bahkan Gino hanya memperlambat para pasukan dari tim Virtus Pro bisa menang. Tepakan, ini dia Virtus